Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di malam hari ini kita kembali akan mengikuti doa malam. Kita bawa setiap pujian penyembahan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Kita yang tahu, kita yang percaya, hanya Tuhanlah penolong sejati dalam hidup kita. Dia yang sanggup melakukan apapun yang kita pikir, kita lihat mustahil dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami untuk kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami menyembah-Mu ya Yesus. Biarlah setiap penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Setiap pergumulan anak-anak-Mu Engkau yang tahu ya Tuhan, dan Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk terus melewati ini semua bersama dengan Engkau. Roh Kudus, Engkau yang menyertai doa kami dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus
Yesus, dalam hidupku selalu. Sekali lagi kita katakan dari awal, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Sungguh Engkau baik. Kami
bersyukur, kami menyembah hanya kepadamu, Yesus. Haleluya. Ya rama 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 ya rama syanda rama rama ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama 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 ya rama sikara rama 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 ya rama rama ya rama syanda. Syukur kepadamu, Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah kepadamu, Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, 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 kasih-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu, syukur dalam hadirat-Mu, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rama 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 ya rama rama syukara rama. Ya rama 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 ya rama syukara rama. Ya rama rama ya rama rama ya rama ya rama rama. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan, ya Yesus Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar,
sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu, selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu, selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Selalu kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami berseru hanya kepadamu, Yesus. Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan, disembah. Kami bersyukur, Tuhan. Kau yang mempesona kami lebih dari apapun, lebih dari siapapun, Tuhan. Kami bersyukur, Yesus. Kami menyembah hanya kepadamu. Kami tinggikan nama-Mu. Ya Rama 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 Syandara. Ya Rama 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 Ya Rama Syandara Rama Rama. Terima kasih, terima
kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rama ya Rama ya Rama syukur ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat yang indah Tuhan di malam hari ini. Kami muji muliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Yesus. Bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu dipenuhi ucapan syukur kepada-Mu ya Yesus. Di tengah segala hal yang mungkin menghimpit kami, tekanan-tekanan yang kami hadapi, dan berbagai macam persoalan Tuhan yang sedang kami alami. Saat ini kami bawa Tuhan setiap doa kami di hadapan Engkau, pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap anak-anak-Mu di GPGH Wonosobo Tuhan. Baik mereka yang sedang sakit Engkau yang menyembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan ya Tuhan. Kami bawa Tuhan untuk Mbak Yuli Tuhan dalam pemulihannya, Engkau yang menolong Tuhan. Juga Ibu Purwanti Tuhan, persiapan operasi Ibu Tina, Bapak Tejo Haryanto juga Tuhan. Juga Engkau yang menolong Tuhan, baik Ibu Handoko, baik setiap anak-anak-Mu yang lain Tuhan, Saudara Titus, dan juga Tuhan anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan apapun Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Baik juga berkah yang lansia Tuhan, Emak, Uti, Maju Tuhan, dan semua Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang kiranya menolong ya Bapa, dan kiranya Engkau yang selalu membaharui Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik juga ya Tuhan untuk keluarga pastori, ibu penasehat, anak, menantu, cucu dimanapun berada, dalam apapun yang dilayani, dikerjakan, Engkau yang selalu mengurapi hamba-hamba-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau yang selalu memberkati ya Tuhan dengan berbagai macam rohani dan jasmani ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang menanti pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, dan lain sebagainya, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang tolong. Biarlah anak-anak-Mu dapat bertanggung jawab Tuhan dalam setiap apapun yang Kau percayakan pada kami ya Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu di Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon, hamba mohon Kau yang berikan selalu Tuhan kesadaran akan setiap kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Bukan hanya saat kami beribadah, tetapi saat sehari-hari kami Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi garam terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, kota kami Wonosobo, diberikan selalu roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan di Wonosobo ini Tuhan. Engkau yang memberkati, dijauhkan dari segala kerakusan, keserakahan ya Tuhan, dan hal-hal yang jahat ya Tuhan. Bahkan setiap
gelombang demo unjuk rasa yang terjadi ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong bangsa kami Tuhan, memberikan keamanan ya Tuhan, dan berikanlah juga Tuhan hati hamba kepada para pemerintah kami ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang mengikuti doa ini dari manapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang tahu. Baik kami yang di Wonosobo, baik kami yang di luar kota, baik kami jemaat GPGH, baik kami yang di luar, semua Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang mengerti dan Engkau yang menilik kami Tuhan. Bahkan Engkau yang mendengarkan setiap seru doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Sebentar bila kami akan merenungkan firman-Mu, biar Engkau yang buka hati kami, pikiran kami. Ya Roh Kudus, memampukan kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul 3 perumpamaan tentang yang hilang dan kemudian ditemukan kembali. Kita melihat bagian pertama di Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Lukas 15 merupakan satu di antara pasal-pasal yang paling dikenal dan disukai di dalam Alkitab. Karena ada 3 perumpamaan tentang yang hilang dan ditemukan kembali. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang terhilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang memberikan kepada kita gambaran yang jelas tentang keterhilangan manusia. Inilah cerita hidup semua orang.
Si anak sengaja berusaha mendapatkan kebebasan. Menuntut warisan hampir sama dengan mengharapkan kematian ayahnya. Kemudian di negeri yang jauh, kemauan diri merosot menjadi memuaskan diri. Gaya hidupnya boros dan amoral. Ketika ada bahaya kelaparan, dia jatuh sampai menjadi tukang yang memberikan makan kepada babi-babi, hal yang menjijikkan di antara orang Yahudi. Tidak ada yang menolongnya. Dia bangkrut, lapar, dan sendirian. Sementara itu kasih bapaknya tidak goyah. Bapak, sang ayah, kehilangan dia dan merindukan kembalinya anak yang terhilang. Inilah yang disebut dengan anugerah. Beberapa kritikus berpendapat si bapak tidak mengambil risiko dan tidak menderita. Bukan Kristen yang bersikeras bahwa si anak muda diselamatkan tanpa juru selamat. Karena perumpamaan ini mengajarkan pengampunan tanpa korban pendamaian. Tetapi seorang pakar budaya Timur Tengah bernama Kenneth Bailey menjelaskan betapa pentingnya perumpamaan ini dalam sebuah buku The Cross and the Prodigal. Si bapak menanggung sendiri derita itu. Orang seumur dia dan dengan kedudukan yang terhormat selalu akan berjalan lambat dengan langkah yang anggun. Tetapi kini ia berlari di jalan menghadapi risiko ditertawakan dan dicemooh seluruh desa. Dia menanggung rasa malu dan penghinaan yang patut ditanggung oleh si anak yang pulang itu. Si ayah yang turun dan keluar ini juga mengisyaratkan atau menggambarkan terjadinya peristiwa inkarnasi ketika Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan mau menjadi sama dengan manusia turun ke dalam dunia. Pemandangan yang sepertinya memalukan dan merendahkan ini justru kita melihat adalah tanda kasih Kristus. Adanya tanda pengorbanan di dalam salib Kristus kepada orang-orang berdosa termasuk kita sekalian. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cerita ini kita belajar bagaimana ketika kita di posisi sebagai anak yang terhilang, mari sadari bahwa kasih Tuhan menunggu kita. Kasih Sang Bapa itu menunggu kita. Ayo pulang. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus. Ketika kita mungkin melihat orang yang sedang terhilang, mari kita tidak hanya bisa menghakimi, tapi kita mau mendoakan dan menerima. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak mudah, tetapi kasih Kristus itulah yang memberi contoh dan teladan bagi kita. Bahwa oleh salibnya kita semua, siapapun kita, mendapatkan anugerah keselamatan, termasuk orang-orang yang terhilang, yang mau kembali kepada Kristus, dikatakan dia mendapatkan anugerah dari Tuhan itu sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan ya Tuhan. Menolong kami ya Tuhan untuk mampu mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan juga sebentar kami akan akhiri doa ini Tuhan. Nanti malam juga kami akan istirahat, kiranya Engkau menyertai. Kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan jiwa tubuh yang sehat untuk kembali muliakan nama-Mu. Mengampuni Tuhan selalu kesalahan kami. Kami tutup doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Budi terima kasih.
kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.